Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berharap keadaan kita semua di hari ini dalam keadaan baik karena kasih Tuhan selalu melimpah atas kita. Kita bersyukur kita bisa dipertemukan pagi hari ini dalam memuji dan menyembah akan Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 2 Desember 2021, yang terambil dari Lukas pasal 1, ayat 67 sampai 80. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Hanya kepadamu dan kepadamu saja Tuhan. Kami angkat segala pujian, syukur dan hormat. Karena Engkau Allah yang tiada pernah berhenti menyatakan kasih dan penyertaan bagi kami. Engkau membangunkan kami dengan kekuatan tubuh yang baru dan memberi kesempatan bagi kami menghampiri Engkau dalam hadirat-Mu. Bahwa kami akan membaca bahagian firman Tuhan, Roh Kudus jamah hati kami. Semoga firman-Mu ini menjadi sulu dan pedoman dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 1, ayat 67 sampai 80. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia telah melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita. Bahkan Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepadanya umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Amin.
Tema renungan kita ialah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara, ketika presiden hendak mengunjungi suatu tempat, maka akan ada orang yang bertugas mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk jalan yang akan dilalui. Orang tersebut hanya bertugas mempersiapkan jalan sampai orang yang dinantikan itu tiba. Namun, apa yang dikerjakannya sangat penting dan mendukung kelancaran perjalanan seorang presiden. Yohanes Pembaptis memiliki peran hampir sama dengan orang yang diberi tugas untuk mempersiapkan jalan bagi presiden. Kelahiran Yohanes tentunya membawa sukacita yang luar biasa bagi Elisabet dan Zakaria. Sebab Yohanes lahir ketika mereka sudah tua. Dalam keadaan tersebut, membuat Zakaria menaikkan pujian kepada Tuhan. Pujian Zakaria merupakan salah satu pujian yang indah dalam kitab Injil. Fokus pujian Zakaria adalah karya Allah bagi umatnya Israel, bahwa Allah melawat dan membawa kelepasan, serta menumbuhkan tanduk keselamatan bagi umatnya, sesuai dengan janji yang telah diucapkan kepada Abraham. Kelahiran Yohanes akan menjadi permulaan bahwa Allah bekerja untuk menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Yohanes akan menjadi nabi Allah yang bertugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan mewartakan pengampunan dosa. Yohanes akan memberitakan kabar keselamatan, dan Tuhan Yesuslah yang menjadi kabar keselamatan itu. Dia akan melawat umatnya didasarkan atas rahmat dan belas kasihan. Saudara, Yohanes telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kini, sambutlah dia dalam hidupmu. Kedatangannya merupakan peristiwa yang luar biasa, semata-mata karena kasih-Nya bagi kita. Lalu bagaimana respon kita akan kedatangannya? Adakah hal itu merupakan berita sukacita dalam hidup kita? Amin. Mari kita berdoa. Biarlah berita kedatangan-Mu masuk ke dalam dunia yang kami rayakan dalam Adventus, dan juga menanti kedatangan-Mu untuk yang kedua kalinya, menjadi berita sukacita bagi kami, umat-Mu, ya Bapa. Materaikan firman-Mu dalam loh hati masing-masing kami. Pada hari ini kami datang membawa kepada-Mu kehidupan kami sejauh hari ini. Sertai kami dalam melakukan aktivitas kami. Sertai anak-anak kami dalam belajar dan juga kuliah, baik yang sudah melakukan tatap muka di sekolah atau di kampus, maupun yang masih kuliah via Zoom. Kami berdoa, lihatlah mereka yang berduka, bergumul karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, berikan penghiburan. Yang bergumul karena sakit penyakit, berikan pengharapan bahwa sekali-kali Tuhan tidak meninggalkan mereka, bahwa Tuhan selalu ada untuk yang bergumul karena sakit penyakit. Engkau berikan pengharapan dan iman kepada orang-orang tua kami yang sudah dalam pelayanan usia indah atau lansia. Semoga mereka memiliki iman yang tahu berharap kepada Tuhan. Mereka yakin Tuhan ada di masa tua, dan keluarga yang merawat lansia merawat dengan cinta kasih.
mendoakan mereka yang dipertemukan dengan sukacita dan keberhasilan. Ingatkan mereka bersukacita hanya di dalam Tuhan, dan biarlah pintu berkat selalu Tuhan bukakan untuk waktu-waktu ke depan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, kiranya kasih-Mu dan berkat-Mu menyertai anak-anak kami yang sementara berjuang untuk bisa mendapatkan pekerjaan, baik yang mengikuti tes CPNS maupun yang mencari pekerjaan di bidang swasta. Bukakan pintu berkat-Mu, ya Bapa di sorga. Kami pun berdoa Bapa di sorga, sertai kami semua di tengah-tengah kehidupan keluarga, dalam berjemaat, kiranya keharmonisan, persekutuan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan, selalu kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan bersekutu dalam nama Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melingkupi kita dalam setiap harinya. Tetaplah berserah dan bersandar kepada Tuhan, maka Dia akan melakukan kasih yang luar biasa dalam hidupmu. Salam sehat selalu.